student. Do you know what are going to study today? Yeah, today we are going to study poem and poetry. Yeah, okay. Listen carefully my explanation. Oke, sekarang kita bahas step by step. Poem is a piece of writing in which the words are arranged in spirited lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the image and ideas they suggest. Is the end result of literary process. Jadi poem adalah sepotong atau bentuk tulisan yang tersusun secara terpisah atau dalam baris yang terpisah dan sering berakhir dengan rhyme atau rima, dan dipilih sound atau suara yang sesuai dan merupakan gambaran atau ide untuk memberikan suatu suggest atau saran kepada pembaca. Is the end result of literary process. Jadi ini merupakan proses akhir dari sebuah sastra. Kemudian poetry. Ya, poetry is poem in general as a form of literature to evoke a writer's feelings and thoughts. Is the process of creating a literary piece using metaphor, symbols, and ambiguity. Jadi poetry itu merupakan bentuk umum dari sastra atau kesusastraan untuk menggambarkan perasaan dari penulis, perasaan maupun pikiran. Ini merupakan proses untuk menciptakan atau membuat sastra itu dengan menggunakan gaya bahasa atau majas. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, oke, sekarang kita bahas type of figurative language. Ya, yang pertama itu metaphors. Apa itu metaphors? Metaphors is a comparison made between things which are essentially not alike. Jadi metafor adalah majas yang membandingkan dua hal yang sama sekali tidak mirip atau tidak sesuai. Oke, kita lihat contohnya di sini. It rained at night. It is scare me. Then the daddy looked like come. With the umbrella he hold tight. He make me calm. Dalam puisi ini, penulis mengibaratkan seorang pria sebagai daddy longleg yang datang menyelamatkannya dari ketakutannya sewaktu hujan turun. Daddy longleg sendiri diibaratkan sebagai orang yang baik hati, pendengar yang baik, dan selalu sedia menolong siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, oke, berikutnya yaitu simile. A simile is like a metaphor and often use the words like or as. Jadi simile itu mirip dengan metafor atau metafora, namun kalau simile menggunakan kata like atau as sebagai penanda kalimat tersebut mengandung simile. Jadi di situ kita menggunakan kata like atau as, itu perbedaan prinsipnya. Sebagai contoh atau example, you are like the light in the night, as a brave as a night. You hold me when it dawn, your smile as bright as the sun.
Di puisi ini terdapat kata like dan as yang menandakan bahwa beberapa baris dari puisi tersebut mengandung majas simil. Kata like dan as di baris pertama dan kedua mengibaratkan seseorang yang ia kagumi atau senangi sebagai cahayanya di kegelapan malam dan mengibaratkannya sebagai sosok yang berani layaknya pedang yang tajam. Oke, selanjutnya personification. When something that is not human is given human-like qualities, this is known as personification. Jadi majas personifikasi menggambarkan benda-benda mati yang seolah-olah dapat melakukan kegiatan manusia seperti daun-daun yang bergoyang, pensil yang menari-nari, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita lihat contoh example. I see the light and it's time to write. The pen already dancing on the paper. Write down all the spotlight. Dalam puisi ini penulis mengibaratkan sebuah pensil menari-nari di atas kertas yang arti sesungguhnya pensil tersebut sedang digunakan untuk menulis di atas kertas dan pensil tersebut digerakkan oleh manusia. Ya, oke, selanjutnya hyperbole. Hyperbole is exaggerating often in a humorous way to make particular point is known as hyperbole. Jadi hiperbola adalah majas yang sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan atau melebih-lebihkan sesuatu. Ya, sebenarnya sama di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Example, that beautiful in your hand, hold you make me fly to heaven, not see you for a second, would make me die sudden. Maksudnya gimana ya? Ya, di puisi ini baris yang bervariasi not see you for a second, would make me die sudden, yang berarti aku akan mati di detik itu juga jika tidak melihatmu sedikit pun. Dalam kehidupan yang sesungguhnya, orang yang tidak melihat kekasihnya, suami, istri, atau ibu yang mereka cintai seharian tidak akan langsung mati tiba-tiba. Oke, yang berikutnya yaitu symbolism. Symbolism is that when a word refers totally a different meaning than its original meaning. Example, when an image of Indian flag is used to present patriotism. Jadi simbol, misalkan di sini ada Indian flag, itu berarti disimbolkan sebagai patriotisme, atau merah putih itu sebagai simbol patriotisme di negara kita. When an apple is used to present education, ketika apel disimbolkan sebuah pendidikan. Oke, berikutnya yaitu alliteration. Apa itu alliteration? Adalah sebuah pengulangan awal bunyi konsonan dari serangkaian kata yang ada di dalam satu kalimat. Jika dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kalimat yang memiliki pengulangan huruf awal seperti kaki, kakekku, kaku, kaku. Alliteration menjadi salah satu kata figure of speech atau figurative language yang ada di dalam tata bahasa Inggris. Kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia sebagai majas. Adapun fungsi dari alliteration ini hanyalah sekedar untuk
penghias kalimat saja, bukan untuk memberikan keterangan atas sesuatu seperti yang menjadi fungsi dari struktur kalimat lainnya. Contoh, Sally sells, she sells. Blue baby bonnets. Nick needed notebooks. Fred's fried frog. Oke, demikian. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari modul kalian di unit 4. Dibaca dan kerjakan latihan-latihannya biar lebih paham lagi. Oke, sampai jumpa lagi. See you.